Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Jumari dari Pacitan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengawetkan jagung biar enggak dimakan kutu? Itu kan kalau mungkin untuk pakan berapa bulan kan kadang dimakan kutu. Ngomong-ngomong jagung Madura tadi kan kombinasinya ayam sama sapi. Kalau untuk tebon jagungnya untuk sapi kan sudah tua atau sudah mengering. Caranya biar untuk jangka mungkin 1 bulan, untuk sapi itu gimana caranya untuk membuat makan. Dan yang ayam tadi saya kan punya ayam sekitar mungkin 40 atau 50 ekor tapi masih diumbar. Itu produksinya lama soalnya anakannya itu kadang ada 8, ada 5, ada 2, itu kan lambat. Terus yang membuat itu kan pakannya masih dari sisa rumah tangga itu kan masih kurang. Terus saya punya lahan sekitar 500 meter, kalau ditanami azolla itu gimana caranya? Yang satu lagi, untuk membuat bibit cabai keriting yang enggak tergantung sama hibrida, kan kalau hibrida kan kalau diturunin buahnya sekitar mungkin 50%. Gimana caranya membuat benih cabai itu? Terima kasih. Baik. Ayamnya 50 ekor Pak ya? Induk atau anakan atau campur ini? Umur terkecil berapa Pak? Berarti induk anggap aja 20 ya? Boleh? Kurang? 12-an, sebentar lagi jadi induk bentar ya. Oke. Gini Bapak Ibu, menjadi orang yang bijaksana itu kita harus menghitung kapasitas pakan. Jadi ini adalah kelemahan petani kita, tidak pernah menghitung, betul atau tidak? Jangankan menghitung Pak, mau biaya saja tidak dicatat, kan betul kan? Terus yang kedua, apalagi membuat manajemen. Sedangkan Bapak Ibu yang sudah sekolah seperti ini, yang sudah pelatihan seperti ini yang harus membedakan. Berternak itu adalah manajemen. Kalau kita sudah tahu 20 ekor induk, lahan kita ada cuma 500 meter, betul ya? Saya minta tolong, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan itu artinya begini, jangan sampai karena keinginan kita yang terlalu besar membuat kita jatuh ke dalam masalah. Bapak Ibu punya ayam banyak, netes banyak sekali, tidak kuat beli pakan, sakit ayam ini. Betul atau tidak kira-kira? Begitu sakit, nular habis semuanya. Lebih baik kita punya stok makanan. Lebih baik kita punya cadangan makanan. Supaya apa? Ayam itu bahagia. Kalau ayam tidak bahagia, makan aja sampai kurang, itu resiko tertinggi di dalam ternak ayam. Jadi saya minta tolong, ayo kita hitung sama-sama. Kenapa Bapak mikir azolla dulu Pak tadi Pak? Alasannya apa kok butuh azolla itu untuk apa? Ya, untuk pakan itu. Pakan ayam ya? Oke, baik. Sebenarnya tidak harus azolla juga Pak. Apapun yang ada. Jadi apapun yang ada itu begini loh. Kalau tanah kita memang air, pakai azolla. Kalau tidak ada air, pakai macam-macam bisa. Pakai krokot tadi juga bisa. Krokot itu tidak harus dalam air Bapak Ibu. Ya anggap aja kayak tanam kangkung gitu loh. Itu bukan, minta maaf ya, itu bukan tanaman eksotik gitu. Itu hama yang luar biasa itu sebenarnya. Suatu tanah yang sudah ditumbuhi krokot air, dimatikan kayak apa, susahnya minta ampun itu. Ada enggak daerahnya Bapak Ibu krokot air seperti tadi? Itu banyak, itu tumbuh di jalan-jalan itu biasanya. Dan itu suburnya minta ampun. Dipakai jenis herbisida apapun, enggak mati-mati tanaman itu. Dicangkul itu loh, enggak habis-habis. Karena akarnya sampai kemana-mana. Nah, kalau seandainya Bapak mau korbankan sedikit, boleh pakai tadi. Cuman proteinnya kalah tinggi dengan lemna. Proteinnya krokotair itu 30%. Kalau lemna bisa di 40%.
Budidayanya kalau krokot air tadi per 2 minggu bisa dipanen. Tapi kalau lemna per 4 hari. Nah sekarang kita hitung sama-sama. Kita punya tanah, ayo kita hitung sama-sama Bapak Ibu sambil belajar ya. Induk kita 20, cita-cita Bapak berapa dulu? Ya, mungkin sebelum bisa punya menyewa tanah ya saya dulu. Sebisanya dulu, baik. Itu kata-kata bagus Pak. Kata-kata bagusnya berarti kita hitung dari tanahnya. Anggap aja Bapak korbankan 100 meter untuk asola boleh. 100 meter persegi. Oke. Berarti Bapak punya sisa tanah adalah 400 meter persegi. 400 meter persegi Bapak Ibu. Jarak tanam untuk jagung Madura ke sini bisa cuman 10 sampai 12 cm. Ke sininya 12 cm sama, tapi jaraknya ke sini ini 70 cm. Sekarang kita hitung. Kalau jarak ke sini 12 cm berarti ada berapa tanaman di sini? 8, betul ya? Sini ada 7. Berarti total per meter ada berapa? 15. Nah, anggap aja kita tanamnya kan jaraknya 0,7 nih. 1 hektar dibagi 0,7 ketemu berapa? Jangan 1 hektar deh. 400 dibagi 0,7 ketemu berapa? 400 dibagi 0,7. Berapa kira-kira? Ayo pakai kalkulator biar cepat. An ya. Tapi jangan kira-kira deh. Ketemu berapa, Pak? 57. Oke. Berarti ada 57 bedeng kali 15. Ketemu berapa berarti tanamannya? Berapa, Pak? 8. Tambah 01 Pak ya, ini 400 ya. Betul ya? Oke, berarti tanaman total ada 8.570. Benih itu Bapak Ibu 1 kilo itu isinya sekitar 4.000 sampai 4.800. Kita hitung benihnya 4.000 aja deh 1 kilo. Berarti butuh benih berapa kilo? Anggap aja 2 kilo. Oke ya. Kalau 2 kilo berarti estimasi hasil berapa per 3 bulan? Jadi per 3 bulan kita bisa menghasilkan 200 kilo. Kalau kita bagi 90 hari, 8, ya 90 hari deh oke lah. Berapa kilo berarti per hari? Iya betul, 2 kilo cuman ya. 2 kilo lebih. Berarti cukup untuk berapa ekor ayam? Berapa induk? Ini kan 2000 dibagi 200 gram, ketemu berapa? Ini jujurnya Pak. Lah Pak, kalau sudah ada jagung, saya ada asola nih. Perbandingan asola sama jagung saya buat perbandingan 1:1 gitu ya, oke ya. Berarti saya produksi untuk jagung, produksi untuk jagung saya setiap hari cuma dapat 2 kilo. Sekarang asola, saya sisakan asola 100 meter. Asola 100 meter itu 8 meter persegi Bapak Ibu menghasilkan asola 1 kilo per hari. Berarti 100 meter dibagi 8, ketemu berapa? 12, anggap aja 12. Setiap hari keluar 12 kilo. Jagungnya 2 kilo, berarti asolanya kebanyakan atau tidak kira-kira? Kebanyakan. Kalau asola kebanyakan Pak, saya ini over asola berarti berapa kilo? 10 kilo. 10 kilo Bapak Ibu bisa gunakan untuk seandainya Pak ini 100 meter kebanyakan. Kurangi yang separuh untuk ikan boleh. Ikannya buat apa? Buat nyiram jagung. Bisa dipahami begitu Pak? Nah inilah konsep manajemen. Jadi menjadi petani Bapak Ibu bukan ambisi kita.
supaya ini menjadi circle, menjadi lingkaran yang saling simbiosis mutualisme. Jadi cuman tanah segini Pak, saya cuman bisa pakan berarti berapa paling banyak? 4 kilo. 4 kilo berarti cocok untuk ayam berapa? 20 induk. Pas deh 20 induk. Nah, paham maksud saya di sini Pak? Nah dari sini ini kita putar. Loh Pak, terus nyimpennya gimana paling gampang? Paling gampang satu. Kalau nyimpen jagung Bapak Ibu jangan dipipil. Biarkan gelondongan. Ya memang hamanya ada, namanya tikus. Kalau gelondongan minta tolong. Kalau kepingin tidak ada tikus Bapak Ibu taruh di satu ruangan kasih seng. Tikus tidak bisa manjat. Jadi mipilnya waktu mau dikasihkan saja. Atau untuk parket 1 minggu baru dipipil. Lah jagungnya terus tanam. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya efektif. Nanti begitu ini sudah punya anak semua nih 20, berarti siap-siap cari tambahan lahan. Terus yang kedua batang jagung. Batang jagung itu Bapak Ibu bisa dijadikan pakan sapi. Karena batang jagungnya kan dipanen tua nih. Berarti dia kan sudah agak tua. Supaya paling aman bagaimana caranya? Ini kan tua tapi kan masih basah. Berarti diproses menjadi silase. Silase paling gampang bagaimana caranya Pak? Tidak harus pakai tong. Ini seandainya kandang sapi Bapak Ibu Bapak gali 1 meter. Ini kasih semen ya, plester gitu aja. Bawahnya tapi tidak boleh diaci. Cuman plester kasar. Semua batang jagung digiling masukkan di sini, tutup plastik atasnya, kasih kayu atasnya. Nanti tinggal panen sedikit demi sedikit di situ. Sudah selesai Pak. Kalau panen cuma 500 meter, ini ketemu berapa batang tadi? 8.000 toh? 8.000 kalau batang jagungnya ini kita bagi 8 Bapak Ibu sampai 10. 8 sampai 10 kilo ya. Apa 10 batang untuk mencapai 1 kilo karena pohonnya kecil-kecil. Berarti dapat keluar berapa kilo ini? Bagi 10 ketemu berapa? 900 kilo. Nah 900 kilo ini berarti cukup untuk sapi berapa ekor? Ini untuk makan 30 kilo per hari berarti cuma cukup 1 bulan ini. Berarti jangan pelihara setengah ekor loh Pak ya. Atau sepertiga ekor, enggak bisa. Kalau begini belinya sapi apa dong? Pedet, sapi pedet. Atau sapi Madura kecil. Supaya makanannya cukup untuk 1 siklus. Jadi minta maaf, bertani, berternak itu bukan bisnis, tapi dari apa yang ada. Ini saja sudah berputar Bapak Ibu, ini sudah menghasilkan. Menghasilkannya di mana? Memang kita cuma pelihara ayam cuma 20, sekali beranak paling banyak. Anggap aja kalau seandainya di full lah kita intensifkan, Bapak tidak pakai umbaran lagi. Bapak pakai mesin tetas. Berarti telurnya kan paling banyak kan 200. Bapak jual yang 50%, berarti yang 100 dijual. Untuk apa? Untuk pakan Pak. Kan sudah punya jagung Pak, ini beranak ini ceritanya. Butuh pakan atau tidak anaknya? Butuh, dijual ini sebagian, betul ya? Supaya biaya jagung bisa untuk anaknya. Sisa anaknya yang 100 dikalikan 0,8, ketemu 80 per bulan. 80 per bulan kalau dikalikan 40.000 kan masih lumayan Pak. Ketemu 3,2 juta. Nah sekarang kita balik. Tanah 500 meter bisa tidak menghasilkan 3 juta per bulan? Mabuk Pak. Betul atau tidak kira-kira di sini? Inilah konsep manajemen. Dan harapan kami Bapak Ibu, petani semua itu kan lahan kita semakin sempit nih setiap tahun. Punya anak dibagi, punya anak dibagi, punya cucu dibagi. Kalau dulu punya 1 hektar, punya anak 2,5 hektaran. Punya cucu 4, 1/4 hektaran. Punya cicit tinggal 1.000 meteran. Lah kalau 1.000 meteran diolah, tidak menghasilkan. Karena itu inilah yang saya garap. Bagaimana kita membangun Indonesia. Karena kondisi lahan kita semakin kecil. Tapi minta maaf, jangan putus asa di sini.
Pemerintah sedang buat program luar biasa besar Bapak Ibu dengan mencipta sawah dan sebagainya. Tanah mahal itu di Jawa saja kok. Sulit tanah itu cuma di Jawa saja kok. Bapak Ibu mau pindah ke luar pulau, bingung ngolahnya. Karena apa? Tanah terlalu luas. Nah, tapi minta maaf, jangan pergi keluar Jawa dulu. Di Jawa saja buat konsepnya. Betul maksud saya ya. Jadi konsepnya ini dimatangkan dulu sampai menjadi circle. Sampai betul-betul bulat dan menjadi simbiosis mutualisme. Sehingga kita berdiri dengan kata zero cost. Begitu Bapak Ibu sudah bisa membuat zero cost, percaya saya, tanahnya akan datang sendiri. Kenapa kok begitu? Karena banyak orang sudah putus asa tidak nggarap tanah hari ini. Banyak yang nganggur, disewakan atau dijual. Betul atau tidak kira-kira? Tapi kuasai ilmunya, jangan nyewa dulu Pak. Kuasai ilmunya sampai bulat, sampai jadi, sampai buat satu sistem. Sistem tersulit di mana di sini? Jual ayamnya. Jangan malu, datangi rumah makan, datangi Lamongan. Punya ayam berapa? Setiap bulan saya bisa produksi 40 ekor. Ya sudah, setiap hari 1 ekor deh. Sampai akhirnya gini loh Bapak Ibu, saya minta maaf, ini marketing. Bapak Ibu bisa jual satu warung Lamongan 1 ekor. Itu bukan masalah 1 ekornya. Bapak Ibu punya pasar. Setelah Bapak Ibu punya pasar, punya teman, betul atau tidak? Ketika ke Lamongan, Bapak Ibu jual berapa ayamnya setiap hari? 1 ekor, 1 ekor, 1 ekor. Datangi ke sana, ngirim ayamnya sambil minta limbahnya. Akhirnya dari 1 ekor bisa ke 10 ekor kok. Padahal itu limbahnya dia. Paham maksud saya strateginya? Bapak Ibu kan perlu market nih. Market terbaik adalah warung. Pasar terbaik Bapak Ibu supaya bisa buat telur jingga, tahu jingga ya, telur kuning ya, kuningnya warna jingga, itu kan butuh makan kepiting atau kepala udang. Dan yang jual kepiting dan kepala udang itu warung Lamongan. Yang ada tulisan seafood itu loh Bapak Ibu. Betul atau tidak? Yang kita butuhkan cangkang kepiting, tulang ikan, tulang ayam. Itu yang kita butuhkan. Jadi Bapak Ibu bawa 1 ayam ke sana, pulangnya bawa 1 timba pakan. Itulah orang pinter. Betul atau tidak kira-kira? Jadi dari 1, gara-gara dikasih 1 timba bisa jadi 10. Pakannya dari mana? Dari dia. Nah sekarang kita hitung sama-sama. Dia nyumbang kita pakan 20 kilo lah, 1 pil itu ya, betul ya? Warung 1 pil itu besar banyak atau sedikit biasanya, limbahnya segitu. Iya, itu kan sudah biasa kan tapi kan, 1 pil itu. Senang enggak warungnya dibantu buangkan? Senang. Padahal 1 pil 20 kilo, itu cukup untuk ayam berapa? 100 kan? Nah, gara-gara punya pakan ini, kita kirim ke dia 10 kilo. Saya tunjukkan. Untung mana? Yang jual warung atau Bapak Ibu yang jual ayamnya? Warungnya cari pendapatan 400.000 bersih loh Bapak Ibu. Itu susah. Betul atau tidak? Tapi Bapak Ibu cuma jadi pemulungnya. Gara-gara jual 1 ekor ayam. Dianggap orang miskin kan? Kasihan sekali kok cuma jual 1 ekor kan gitu kan? Padahal Bapak Ibu kan modus saja itu. Modusnya apa? Cari limbah kan. Bapak Ibu datang ke situ cari limbah, tidak akan dikasih. Tapi gara-gara saya jual ayam gitu. Kenal kan? Akhirnya limbah dikasih. Itu adalah trik Bapak Ibu. Saya juga pemulung Bapak Ibu. Saya ngambil di mall. Setiap hari dapat 1 ton. Tapi yang susah kalau di mall ada Bapak Ibu. Misahkan antara gelas, tisu dan sebagainya itu masa ampun. Kalau di rumah makan Lamongan ini jarang ada tisu di situ. Jarang ada sedotan di situ. Ya limbah. Bisa dipahami Pak? Jadi ini trik untuk marketingnya Bapak Ibu. Inilah yang kita sebut pemulung lebih kaya daripada yang dipulung.